Nah, berikutnya kita kupas contoh-contoh yang homomorfisme lebih lanjut. Misalkan diketahui Z himpunan semua bilangan bulat, tentu saja dengan operasi penjumlahan membentuk suatu grup. Kemudian contoh yang lain, kita bentuk suatu metrik himpunan semua metrik ukuran 2x2 yang didefinisikan atas Z. Himpunan semua metrik A, B, C, D yang entry-entrynya berada di Z. Nah, dengan operasi penjumlahan metrik ini juga merupakan grup. Dengan operasi penjumlahan dia membentuk grup juga. Kita lihat bahwa penjumlahan metrik ukuran 2x2 hasilnya juga metrik ukuran 2x2, juga berlaku sifat asosiatif dan memiliki elemen satuan. Elemen satuan di metrik ukuran 2x2 atas Z ini dengan operasi penjumlahan adalah metrik 0, yaitu 0, 0, 0, 0. Kemudian didefinisikan pemetaan sebagai berikut, yaitu F. Dipetakan ke sini. Yang didefinisikan oleh sebagai berikut. MZ Fn gitu ya. Dipetakan ke N 0, 0, 0. Nah, akan kita tunjukkan bahwa F ini merupakan sebuah homomorfisme. Pertama kali harus kita tunjukkan bahwa F ini merupakan suatu fungsi yang well defined. Maka langkah pertama diambil sebarang N dan M anggota di Z dengan sifat N sama dengan M, maka diperoleh, kita tulis sebelah sini, maka Fn itu sama dengan N 0, 0, 0. Karena N sama dengan M, maka dapat saya ganti M 0, 0, 0. Dan ini tidak lain tidak bukan adalah Fm. Jadi telah terbukti bahwa dia well defined. Kemudian langkah yang kedua harus kita tunjukkan dia merupakan homomorfisme grup. Oke. Kita ambil sebarang A, B, di Z. Maka kita peroleh seperti ini, A ditambah FA tambah B berdasarkan definisinya ini adalah ini, kan? Kita akan ke sini, dan ini hasil penjumlahan dari matriks A 0, 0, 0 ditambah matriks B 0, 0, 0. Ini tidak lain tidak bukan, ini adalah FA, ini adalah FB. Ini sama dengan FA ditambah FB. Yang kemudian FA tambah B sama dengan FA tambah FB. Jadi kesimpulannya F merupakan homomorfisme. Sekarang kita tunjukkan apakah dia merupakan pemetaan yang injektif, atau dengan kata lain F merupakan monomorfisme. Diambil sebarang A, B anggota Z dengan sifat FA sama dengan FB. Nah, kita perhatikan FA-nya itu apa,
adalah A0, 0, 0. Dan FB-nya itu apa? B0, 0, 0. Nah, karena FA sama dengan FB, maka dapat kita ambil kesimpulan A0, 0, 0 ini sama dengan B0, 0, 0. Kesimpulannya apa? Ini bisa saja terjadi jika dan jika A sama dengan B. Jadi F-nya monomorfisme. Apakah dia merupakan pemetaan surjektif? Tentu saja tidak. Kalau kita lihat pemetaannya, image-nya itu hanya ini saja, tidak mengcover yang lain, misalkan metrik 1001, jadi tidak berada di dalam image-nya. Oleh sebab itu dia bukan merupakan pemetaan yang subjektif. Jadi kesimpulannya F hanya sebuah monomorfisme yang bukan epimorfisme. Nah, berikutnya kita kupas contoh yang merupakan homomorfisme yang subjektif tetapi tidak injektif. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan kita gunakan lagi himpunan semua bilangan bulat Z dengan operasi penjumlahan. Ini merupakan sebuah grup, ya. Kita tulis lagi. Kemudian himpunan semua bilangan bulat modulo 3 dengan operasi penjumlahan modulo 3 ini juga merupakan grup. Mengapa? Kita ingat lagi tabel Kelly yang saya gambarkan berikut dengan operasi penjumlahan modulo 3. Ingat Z3 itu adalah elemennya 0, 1, 2. 0, 1, 2. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 2, 2. 1 tambah 0, 0. Maaf, 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 0. 0 tambah 2, 2. 2 tambah 1, 0. 2 tambah 2, 1. Nah, kita lihat ini dia membentuk sebuah grup dengan operasi penjumlahan modulo 3. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah memetakan Z ke Z3 dan notasikan dengan F. Yang didefinisikan oleh ini adalah N dibawa ke N modulo 3. Contohnya nyata, misalkan 10 ini dipetakan ke 1. Kenapa? 10 itu kalau kita bagi 3 sisanya 1. Kemudian contoh lagi 5 dibawa ke 2 karena kalau kita bagi 3 sisanya adalah 2. Nah, akan kita tunjukkan pemetaan ini merupakan pemetaan yang merupakan epimorfisme, yaitu homomorfisme yang surjektif. Ini jelas fungsi ya, maka jelas well defined. Jadi kita lewati untuk langkah tersebut, langsung kita tunjukkan dia merupakan homomorfisme. Jadi langkah pertama adalah diambil sembarang X, Y anggota dari Z. Maka F X plus Y ini sama dengan X plus Y modulo 3 berdasarkan definisinya. Nah, kita ingat lagi materi dalam teori bilangan yang telah kita pelajari, ini sama saja penjumlahan ini adalah X modulo 3 ditambah Y modulo 3. Oleh sebab itu, ini sama dengan Fx ditambah dengan Fy. Jadi terbukti bahwa Fx plus Y itu sama dengan Fx ditambah Fy. Nah, bagaimana untuk sifat subjektifnya, dijamin subjektifnya? Kita lihat bahwa Z3 itu terdiri dari 3 elemen. Untuk menunjukkan subjektif, maka kita pastikan bahwa di dalam Z3 ini 0, 1, 2 itu ada prapeta dari sini, ada prapeta dari Z.
0 dipetakan kemana? 0 modulo 3, 0 dipetakan ke sini. Ini karena cuma ada 3 ya, karena kalau sebanyak n tentu saja sulit akan kita jabarkan seperti ini. Tapi karena elemennya cuma ada 3, cukup kita lakukan seperti ini. 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2. Jadi ini terjamin bahwa setiap elemen di Z3 itu mempunyai prapeta atau kawan di sini. Maka jelas F sur Z. Kesimpulannya F epimorfis. Nah, mengapa dia tidak injektif? Kita lihat di sini 1 dipetakan ke 1, tetapi 4 juga dipetakan ke 1. 5 dipetakan ke, dan lain sebagainya. Artinya himpunan bilangan bulat kelipatan 3 semuanya dipetakan ke 0. Oleh sebab itu dia berada di satu kelas dengan ini. Himpunan bilangan bulat yang sisanya 1 itu dipetakan ke 1. Jadi banyak sekali elemen yang begitu. Itu menunjukkan bahwa pemetaan itu bukanlah pemetaan yang injektif. Jadi kesimpulannya F merupakan epimorfisme yang bukan monomorfisme. Nah, bagaimana untuk contoh yang merupakan isomorfisme akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana untuk contoh yang merupakan sebuah isomorfisme. Kita sudah mempelajari yang namanya grup faktor. Kita masih bekerja di sini yaitu Z himpunan semua bilangan bulat yang membentuk grup dengan operasi penjumlahan. Kemudian kita telah tahu bahwa 3Z ini adalah 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Sedangkan ini adalah 0, plus minus 3, plus minus 6, dan seterusnya. Nah, 3Z ini membentuk subgrup normal, sehingga kita bisa membuat grup faktor sebagai berikut, yang isinya adalah kelas ini. Kelas berikut. Kelas 0 itu maksudnya himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3. Ini himpunan bilangan kelas, semua anggota bilangan bulat yang sisanya 1 kalau kita bagi 2. Kemudian yang kedua adalah kelas yang kelas semua bilangan bulat yang sisanya 2 kalau kita bagi 3. Di lain pihak kita memiliki Z3 yaitu himpunan semua bilangan bulat modulo 3 yang isinya adalah 0, 1, 2. Kemudian ini bisa kita buat sebuah pemetaan sebagai berikut. Z ketiga Z dipetakan ke Z3. Nah, petanya bagaimana? 0 ke 0, kelas 0 ke 0, kelas 1 di 1, kelas 2 ke sini. Nah, ini dapat kita tunjukkan merupakan isomorfisme atau homomorfisme yang injektif dan surjektif. Tampak ya korespondensi satu-satu, ciri-cirinya elemen di sini sama dengan jumlah elemen di sini, kemudian setiap dia berlaku sifat injektif, kemudian setiap anggota yang berada di daerah kawannya ini memiliki prapeta. Jadi dapat kita simpulkan ini merupakan salah satu contoh dari sebuah isomorfisme. Baik, untuk contoh-contoh dari homomorfisme ini yang dapat saya sampaikan. Nanti akan kita eksplorasi lebih lanjut tentang soal-soal yang sering digunakan pada soal ONMIPA bidang matematika, khususnya pada bidang struktur aljabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.